Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Nikmah Hidayah. Nah, tentunya dalam mata pelajaran biologi ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya kita akan Ibu absen dulu untuk kehadirannya pada hari ini. Jadi Hida, Hadir Bu. ya, Daya, Hadir Bu. kemudian Yani. Ada Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi sebelumnya Ibu tanya dulu nih, sebelum kita masuk ke pembelajaran dan berdoa, apakah jaringan anak-anak Ibu semuanya stabil? Saya stabil Bu, stabil bisa Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini dapat mengikuti semuanya, pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Semoga jaringannya juga berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan ketua kelas untuk memimpin doa memulai pembelajaran. Ya, dipersilahkan untuk Daya, coba pimpin doa. Ya Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Iya, nah, untuk juga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul walaupun dalam tatap maya seperti ini, jadi kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada hari ini pasti sudah terlihat ya di layar kalian semua bahwa hari ini kita akan belajar mengenai Evolusi. Iya, evolusi. Hari ini kita akan belajar mengenai evolusi. Nah, sebelumnya masih ingat minggu semalam kita belajar mengenai apa? Ayo. Pola-pola hereditas. Iya, pola-pola hereditas. Nah, jadi minggu ini kita akan berlanjut mengenai evolusi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini setelah anak-anak Ibu belajar mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan yang pertama anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi teori asal-asal usul kehidupan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Nanti akan kita bahas beberapa ilmuwan yang membahas mengenai teori evolusi ini. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu diharapkan dapat menjelaskan hubungan teori asal-usul kehidupan dengan pohon filogeni. Nanti kita akan bahas mengenai pohon filogeni. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu diharapkan dapat menganalisis mekanisme evolusi, keterkaitannya dengan proses mutasi, kompetisi, serta adaptasi. Nah, pada hari ini Ibu akan kasih tahu nih, Ibu mau ngajak anak-anak Ibu kemana aja. Jadi hari ini Ibu akan ajak anak-anak Ibu untuk menjadi seorang detektif, di mana nanti Ibu akan kasih sebuah masalah kepada anak-anak Ibu semua tentang sebuah gambar mengenai teori evolusi. Nah, nanti jadi anak-anak Ibu semua akan cari tahu nih gambar itu maksudnya apa, kenapa, dan apa aja pendapat-pendapat dari para ahli mengenai gambar tersebut. Jadi gitu ya. Paham anak-anak Ibu semua? Paham Bu. Iya, paham. Nanti kita pecahkan masalahnya dan nanti kita akan beri kesimpulan secara bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, ada yang tahu nggak evolusi itu apa? Ayo, ada yang tahu evolusi itu apa? Coba, Hida, apa itu evolusi kalau menurut kamu? Sebelum kita masuk ke materi nih. Menurut saya Bu, evolusi diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap dan berurutan sepanjang masa kehidupan dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Iya, benar sekali yang dikatakan Hida. Jadi evolusi itu diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap, berurutan sepanjang masa kehidupan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi dia tuh kayak berupa perubahan gitu, tapi perubahannya itu dalam jangka waktu yang lama, yang panjang gitu. Nah, akan tetapi pada hari ini kita akan membahas mengenai evolusi
yang lebih ke makhluk hidupnya. Jadi evolusi pada hari ini yang kita bahas adalah evolusi pada makhluk hidup adalah perubahan yang dialami makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru berangsur-angsur dan juga dalam waktu yang lama. Nah, jadi itu maksud dari evolusi mengenai makhluk hidup yang akan kita bahas pada hari ini. Iya. Selanjutnya, nah ini dia masalahnya kita pada hari ini. Di situ ada beberapa gambar yang ada jerapahnya. Yang pertama ada gambar jerapah yang badannya tuh lehernya pendek seperti kuda-kuda pada biasanya. Kemudian ada jerapah yang lehernya panjang. Kemudian ada jerapah yang lehernya panjang menengadah ke atas. Ada jerapah kecil dan jerapah yang besar. Kemudian ada jerapah kecil dan besar, dan juga ada jerapah yang mati itu yang tergeletak di bawah, dan terakhir ada jerapah yang sama tinggi besar dan ada yang mati. Setelah ini kalian Ibu harapkan dapat memecahkan masalah yang ada di gambar ini. Jadi apa sih maksud dari gambar ini? Apa sih teori evolusi yang ada maksud di dalam gambar ini? Nah, jadi kalian cari tahu di sumber-sumber manapun yang terpercaya, baik dari buku. Ada kan Ibu kasih buku e-book yang Ibu share di grup minggu lalu untuk kalian pelajari sebelum kita pertemuan pada hari ini. Nah, itu kemudian kalian bisa cari di internet, juga banyak foto-foto ini beredar, dan juga sumber-sumber lain mengenai evolusi. Nah, jadi kalian cari itu kenapa jerapahnya lehernya sama panjang, kemudian kenapa ada jerapah yang lehernya pendek, kemudian ada kenapa jerapahnya itu mati, kemudian kenapa jerapahnya itu bersilangan, lehernya itu bersilangan. Nah, cari tahu itu semua ya. Nah, jadi kira-kira anak-anak Ibu butuh waktu berapa nih untuk mendiskusikan secara individu, mencari tahu semua informasi ini? Istilahnya kalian menjadi detektif mengenai masalah kita pada hari ini tentang evolusi si jerapah ini. Nah, kira-kira anak Ibu mau berapa menit waktu yang dibutuhkan? 5 menit boleh, Bu? Cukup 5 menit? Bisa, Bu, bisa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, apakah sudah selesai semua? Udah, Bu, udah. Ya, sudah. Nah, jadi gimana? Banyak nggak materi-materi yang kalian dapatkan setelah menjelajah buku kalian, jadi detektif, menjelajah internet? Nah, gimana? Banyak, Bu, banyak materinya banyak. Iya, jadi pasti banyak tokoh-tokoh atau ahli-ahli yang berpendapat ya mengenai gambar di sini. Ini di sini Ibu mau tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu nih untuk mempresentasikan hasil dari data yang didapat nih? Saya, Bu, Daya, Bu. Oh, Daya, kasih tepuk tangan dulu buat Daya karena telah berani mengajukan dirinya untuk presentasi duluan. Kasih aplaus. Oke, Daya, Ibu persilakan untuk presentasi. Jadi gini, Bu, menurut Lamarck berpendapat bahwa panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi. Kemudian menurutnya lagi, di masa lalu jerapah hanya ada satu jenis, yaitu jerapah dengan leher pendek. Karena makanan jerapah ini ada di puncak daun yang tinggi, mau tidak mau jerapah harus berusaha untuk menggapai dedaunan tersebut. Jika tidak, maka ia akan mati kelaparan. Nah, jerapah pun menguatkan otot lehernya dan menggunakannya secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya sehingga semua jerapah yang kita tahu saat ini berleher panjang. Ini teori evolusi dari Lamarck, Bu, yang menghasilkan dua faktor penting. Yang pertama, adanya penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup zaman dulu berbeda dengan makhluk hidup pada masa sekarang, gitu, Bu. Kemudian yang kedua, teorinya juga menjelaskan mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Nah, gagasan Lamarck ini memperlihatkan bahwa tiap makhluk hidup punya cara adaptasi sesuai dengan cara hidupnya masing-masing. Itulah yang menyebabkan
mengapa singa punya cakar yang kuat untuk mencengkram mangsa, dan kemudian mengapa gajah punya belalai panjang untuk mengumpulkan makanan, dan mengapa rusa punya otot dan kaki yang kuat demi bisa kabur dari kejaran predator. Nah, itu teori menurut Lamarck, Bu. Oke, kita stop dulu sampai situ. Jadi intinya teori Lamarck tadi kan pertamanya memang jerapah itu memiliki leher yang pendek. Kemudian karena makanannya tinggi pada zaman dahulu, jadi dia tuh nggak bisa ngambil. Jadi dia berusaha terus untuk mengambil makanannya tersebut. Lehernya tuh menengadah ke atas. Jadi dia menguatkan otot leher. Ini menurut Lamarck ya. Dia menguatkan otot lehernya sehingga lama-kelamaan lehernya itu menjadi panjang. Nah, jadi beralih ke gambar kedua, lehernya itu jadi panjang. Kemudian mereka melakukan reproduksi, melakukan perkawinan. Lahirlah jerapah-jerapah yang baru yang mengikuti ibu bapaknya yang sudah berleher panjang. Nah, akhirnya lama-kelamaan semua jerapah itu berleher panjang. Nah, itu menurut teori Lamarck. Nah, ada yang bisa melanjutkan nih. Selanjutnya Ibu mau menurut Darwin nih, menurut Darwin, tokoh yang paling terkenal mengenai evolusi nih. Siapa yang bisa, ayo? Yani bisa menjelaskan menurut Darwin tentang gambar ini, tentang gambar evolusi pada jerapah. Bisa, Bu, mencoba, Bu. Bisa, Bu. Iya, ya bagus. Ayo. Jadi menurut Darwin, ia berpikir dulunya tidak semua nenek moyang jerapah memiliki leher panjang, hanya beberapa yang demikian. Nah, nenek moyang jerapah yang memiliki leher panjang inilah yang mampu bertahan hidup lebih lama karena bisa menjangkau cabang pohon yang lebih tinggi sehingga bisa mengkonsumsi lebih banyak makanan. Nah, dampaknya nenek moyang jerapah dengan leher panjang lebih sukses dalam bertahan hidup sampai sekarang, sementara populasi jerapah yang berleher pendek secara bertahap menyusut, bahkan tidak ada lagi sampai saat ini, Bu. Nah, namun gagasan dari Darwin ini mulai banyak ditinggalkan setelah muncul sudut pandang yang sangat berbeda tentang gagasan evolusi jerapah, Bu. Nah, kemudian studi baru Stop dulu ya nih. Jadi kita intikan dulu tentang teori menurut Darwin. Nah, jadi kalau menurut Darwin ini kita intisarikan dulu ya. Sama-sama nih, tadi kan kalian sudah temukan jawabannya. Jadi intinya tuh kalau menurut Darwin, jerapah pada zaman dahulu tuh memang ada jerapah yang berleher pendek dan juga ada jerapah yang berleher panjang. Nah, jadi karena seleksi alam dan juga makanannya tadi tinggi kan, jadi jerapah yang berleher pendek itu tidak bisa makan, akhirnya dia mati. Dan yang berleher panjang karena dia bisa makan, bisa menggapai tumbuh-tumbuhan yang tinggi, dia mampu bertahan hidup. Nah, jadi sisa jerapah yang berleher panjang lah yang bertahan hidup, dia bereproduksi, melahirkan anaknya itu juga memiliki leher yang panjang. Jadi akhirnya berterusan jerapah yang berleher pendek itu semakin lama semakin hilang dan akhirnya punah, tersisalah sampai sekarang ini yang kita ketahui jerapah itu berleher panjang. Nah, oke, lanjutkan. Tadi menurut Yani tadi ada bantahan mengenai teori Darwin oleh studi apa tadi? Ada yang bisa melanjutkan, ayo? Saya, Bu, Hida lagi, boleh, Bu? Oke, Hida, boleh, sangat boleh. Nah, bantahan untuk teori tadi, studi terbaru menunjukkan leher panjang jerapah tidak ada hubungannya dengan pencarian makanan, namun terkait dengan masalah seks jerapah, seleksi seksual jerapah. Melansir Science ABC, teori terbaru menunjukkan bahwa leher panjang jerapah adalah hasil seleksi seksual, yakni untuk menangkan jerapah betina, pejantan harus mengembangkan leher panjang. Di savana Afrika, dua jerapah jantan akan bertarung dengan mengikatkan leher satu sama lain demi mendapatkan betina. Kedua jerapah jantan akan berdiri berdampingan, mengayunkan bagian ke belakang kepala masing-masing untuk berduel dengan lawan. Dengan demikian, memiliki leher panjang yang kuat akan memberikan keunggulan dalam duel tersebut. Para ahli juga menemukan jerapah jantan dengan leher panjang tidak hanya cenderung lebih sering menang, tapi juga lebih diminati oleh jerapah betina.
Nah, gagasan ini juga bisa menjelaskan mengapa bagian tubuh jerapah yang paling panjang adalah lehernya. Nah, begitu Bu. Jadi ada beberapa pendapat yang saya dapatkan mengenai gambar tersebut. Iya, benar sekali juga pendapat mengenai para ahli yang baru nih. Jadi menurutnya, intisari menurutnya ini adalah kenapa lehernya itu panjang, kenapa jerapah sekarang lehernya panjang, itu karena persaingan mendapatkan si betina atau tadi mengarah ke seks. Jadi dia bertarung siapa yang kuat, dia yang akan mendapatkan betina. Nah, jadi karena pada zaman dahulu tuh, ini menurut teori ini ya, pada zaman dahulu tuh yang berleher panjang tuh lebih diminati oleh jerapah betina, dan dia bisa dibilang lebih keren lah. Jadi si jerapah yang berleher pendek itu tidak ada peminatnya, dan akhirnya tidak bisa melakukan reproduksi, dan yang melakukan reproduksi adalah jerapah yang berleher panjang. Akhirnya berterusan sampai sekarang tersisalah jerapah yang berleher panjang, dan karena tidak ada yang mengawini jerapah berleher pendek tersebut, sehingga akhirnya mereka punah. Nah, kemudian kita lanjut ya, selanjutnya mengenai prinsip evolusi. Tadi kan kalian sudah bahas tuh mengenai evolusi menurut beberapa ahli dan menurut teori-teorinya. Nah, sekarang kita ke prinsipnya nih. Prinsip evolusi itu yang pertama adalah laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tipe-tipe organisme yang berbeda. Nah, yang kedua, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dan dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Yang ketiga, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks, tapi ada juga yang evolusi regresif atau dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Selanjutnya ada spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Dan yang kelima, evolusi terjadi dari populasi bukan dari individu, melainkan oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Nah, jadi ibu mau tanya nih, dari yang ada 5 prinsip tuh. Jadi ibu tidak akan menjelaskan, jadi kalian harus cari tahu sendiri. Nah, dari pemaparan yang tadi kawan-kawan kalian jelaskan dan juga hasil pencarian tadi tuh mengenai gambar tadi, nah masuk prinsip yang mana kira-kira teori-teori tadi tuh atau gambar tadi tuh? Ayo, ada yang tahu masuk prinsip yang mana? Apakah prinsip yang pertama atau yang kedua atau ketiga, keempat, kelima? Nah, ibu pengen tahu nih karena hari ini kan ibu bakal ngajak kalian jadi detektif yang bisa memecahkan masalah sendiri. Nah, ayo, ada yang tahu? Ada Bu, saya Bu. Ayo, Yani. Apa ya nih? Masuk prinsip yang mana dia, Yani? Jadi dia masuk prinsip 2 sama 5. 2 sama 5. Apa aja itu prinsip? Apa itu? Prinsip 2 yaitu pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Yang kelima, evolusi terjadi dalam populasi bukan dari individu, melainkan oleh proses mutasi, reproduksi, diferensial, dan seleksi alam. Iya, ibu akan kasih kalian pelurusannya ya. Benar sekali 2 prinsip tersebut yang telah dikasih tahu oleh kawan-kawan tadi atau anak ibu. Nah, jadi pertama, Yani tadi mengatakan masuk dalam prinsip yang kedua, itu pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya, bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Jadi maksudnya itu adalah seperti menurut Landmark tadi kan, yang berleher pendek yang tidak bisa memanjangkan lehernya itu akan mati karena dia tidak bisa menjangkau makanannya tersebut. Jadi punahlah yang berleher pendek. Seperti Darwin juga menyatakan begitu. Jadi kalau Darwin kan menyatakan bahwa ada nenek moyangnya jerapah itu ada yang memang dasarnya ada jerapah berleher pendek karena jerapah berleher panjang, karena tidak bisa menjangkau makanannya, jadi matilah si jerapah yang berleher pendek tersebut. Jadi di sini yang aslinya muncul atau jerapah yang berleher pendek muncul, salah ibu selarat. Jadi jerapah yang berleher pendek mati atau punah, tersisalah jerapah yang berleher panjang yang
sampai saat ini kita bisa lihat. Terus tadi juga masuk ke prinsip evolusi yang kelima, yaitu evolusi yang terjadi dalam populasi bukan dari individu melainkan oleh proses mutasi, reproduksi diferensial dan seleksi alam. Jadi maksudnya di sini lebih mengarah ke seleksi alam dan juga reproduksi. Nah, jadi menurut Lermark tadi kan itu termasuk seleksi alam yang tidak bisa menjangkau makanannya itu. Jadi paham dulu anak-anak ibu di sini mengenai seleksi alam. Paham Bu. Iya paham. Jadi dia tuh seleksi alam tuh berkaitan dengan lingkungan, dengan mencari makan. Nah, kalau menurut pendapat yang paling terbaru mengarah ke seks, nah itu mengenai reproduksi, di mana yang tadi pejantan saling bersaingan mendapatkan perhatian si betina. Nah itulah berkaitan dengan reproduksi. Jadi evolusi itu bisa terjadi karena reproduksi dan juga seleksi alam. Kemudian nah itu tadi penjelasannya mengenai dua prinsip yang menurut teman-teman kalian masuk ke dalam dalam gambar atau masalah tadi yang kalian pecahkan. Hebat anak-anak ibu semua, kasih aplaus untuk kalian semua, kita semua ya, alhamdulillah semuanya paham ya. Nah kemudian ibu akan jelaskan tadi kan sudah tiga lainnya. Itu yang pertama, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap tipe organisme yang berbeda. Jadi semua makhluk hidup itu tidak sama evolusinya, lamanya itu tidak sama. Kemudian ada yang makanya di dalam evolusi itu ada, nanti kalau kalian sudah masuk perguruan tinggi akan ada menjelaskan masa Jurasik, masa Mesozoikum dan lain sebagainya. Nah itu berbeda-beda masanya tuh, jadi semuanya itu tidak sama. Terus yang ketiga, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks, tetapi ada juga yang dari kompleks ke bentuk sederhana. Nah ini nih contohnya seperti pada kasuari yang diturunkan dari burung bersayap dan dapat terbang menjadi burung tak bersayap dan tidak dapat terbang. Jadi dia tuh pertamanya tuh kompleks, bisa terbang, punya sayap, dan akhirnya setelah berevolusi akhirnya sekarang menjadi tidak bersayap dan tidak dapat terbang. Itu maksudnya. Jadi ada dua, bisa dari kompleks ke tidak kompleks, bisa dari tidak kompleks, dari sederhana ke bentuk yang lebih kompleks gitu. Jadi ada dua. Paham dulu di sini anak-anak ibu? Paham Bu. Alhamdulillah. Kemudian spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetapi dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Ini masih berhubungan dengan yang tiga tadi ya. Jadi dia lebih mengarah ke dari yang sempurna ke yang dari yang belum sempurna ke yang kesempurna, tapi lebih di bertahap begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke petunjuk adanya evolusi, ibu tanya lagi nih mengenai gambar yang tadi. Soalnya gambar tadi itu selalu berhubungan dengan materi kita pada hari ini yang telah kalian teliti tadi itu. Nah, petunjuk adanya evolusi yang pertama itu adalah variasi dari individu-individu dalam satu keturunan. Terus yang kedua, petunjuk fosil dari berbagai lapisan bumi, homologi antar organ-organ pada makhluk hidup. Ketiga, ada embriologi perbandingan dalam perkembangan makhluk hidup. Terakhir, ada pengaruh penyebaran geografis pada makhluk hidup. Nah, jadi menurut kalian gambar tadi itu bisa dikaitkan dengan petunjuk adanya evolusi nomor berapa ya? Ayo, ada yang tahu? Siapa tadi yang present? Hida, enggak, saya aja Bu. Ya udah, jangan Daya Bu. Oke, jangan rebutan. Tadi kan Hida sudah banyak nih, sekarang coba Daya deh. Apa Daya? Masuk nomor 1 Bu. Apa itu? Variasi dari individu dalam satu keturunan. Nah, jadi kalau menurut Daya, gambar tadi itu menunjukkan adanya variasi dari individu-individu dalam satu keturunan. Nah, jadi
dia tuh variasinya tuh kayak termasuk leher panjang pendek termasuk variasi juga. Jadi itu mungkin maksud Daya. Jadi benar apa yang dikatakan Daya. Nah, jadi kenyataan di alam tidak pernah ditemukan individu yang sama persis. Kita tahu kan kalau di dunia ini nggak ada bahkan kembar pun tidak sama persis gitu wajahnya gitu kan. Jadi adanya perbedaan tersebut menimbulkan variasi. Nah, individu yang mengalami variasi itu disebut varian namanya. Nah, menurut Darwin, variasi tersebut tuh dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya makanan, suhu, dan tanah. Kalau tadi kan kalau ke gambar tadi itu masuk ke dalam makanan. Nah, kemudian jika individu itu telah mengalami perubahan, nah, berada pada tempat yang berbeda dari asalnya dan perkembangannya akan mengalami perubahan juga dan sifatnya menetap tapi berubah begitu. Jadi paham semuanya? Siap. Kemudian yang kedua, fosil. Nah, petunjuk fosil dari berbagai lapisan bumi. Jadi kita tahu kan kalau di museum apalagi di luar negeri itu pasti kayak banyak fosil gitu kan. Ada yang pernah lihat fosil di sini anak-anak Ibu? Saya pernah, Bu. Iya. Jadi banyak ya fosilnya. Jadi fosil itu digunakan sebagai petunjuk evolusi karena merupakan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Nah, yang berada pada lapisan bumi. Kemudian kita lanjut ke bentuk petunjuk fosil dari berbagai lapisan tadi kan. Nih Ibu kasih lihat fotonya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah penemuan fosil nenek moyang burung zaman Jura. Nah, jadi namanya tuh Archaeopteryx sp. Jadi zaman Jura itu zaman yang banyak dinosaurus. Kalau tumbuhannya waktu itu kalau zaman Jura ini adalah zaman banyak tumbuhan Gymnospermae. Nah, selanjutnya adalah homonologi. Jadi homonologi ini adalah organ-organ yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Nah, homologi ini digunakan sebagai petunjuk evolusi dengan membandingkan asal-usul organ-organ makhluk hidup tersebut dari berbagai spesies. Contohnya nih, Ibu kasih lihat. Contohnya nih ada tulang tangan manusia dengan kucing, paus, kelelawar. Jadi setiap warna tuh memiliki persamaan. Jadi yang warna oranye itu sama tulangnya tapi memiliki fungsi yang berbeda. Itu maksud dari homologi antar organ. Selanjutnya adalah embriologi perbandingan dalam perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi embriologi perbandingan ini maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Nah, jadi Ibu langsung kasih lihat gambar supaya anak-anak Ibu lebih paham. Nah, tuh. Ada gambar embriologi pada ikan. Sama kan semuanya itu sampai bawah, beda sedikit aja. Jadi kayak persamaan embriologi. Nah, menghasilkan individu yang berbeda. Nah, ada manusia, ada ayam. Jadi semuanya tuh dari satu embriologi yang hampir serupa. Nah, itu maksudnya dari embriologi perbandingan dalam perkembangan makhluk hidup. Kita kembali ke slide. Selanjutnya pengaruh penyebaran geografis makhluk hidup. Jadi ini maksudnya adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup tersebut baru. Jadi misalkan pada zaman dahulu, pada zaman Jurassic, pada zaman dinosaurus dulu, dinosaurus itu besar-besar. Tentu saja buah-buahan juga besar-besar. Nanti ada kalian bahas mengenai itu lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita mengenai evolusi yang dasarnya saja dulu. Jadi setiap geografis tempat itu berbeda juga spesies yang ada di sana. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan nih, anak-anak Ibu apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari saya nggak ada, Bu. Oke, kemudian dari penjelasan Ibu tadi apakah paham semuanya atau ada yang masih bingung nih? Biar Ibu kasih penjelasan lagi. Alhamdulillah jelas, Bu, saya paham. Alhamdulillah. Nah, jadi tanpa kalian sadari nih, tadi kalian sudah melakukan sebuah pencarian sendiri.
kalian cari tahu sendiri, baru kita kaitkan dengan materi yang ibu sampaikan. Terus mulai dari prinsip tadi ya, Yani berani mengaitkan. Terus ada Hida mengaitkan mengenai petunjuk. Nah, kalian tuh sudah bisa menjadi seorang detektif mengenai masalah. Kalian bisa pecahkan masalah tersebut. Jadi menurut ibu, anak-anak ibu ini semuanya pinter di sini. Kasih aplaus dulu buat kita semua. Alhamdulillah. Jadi semuanya di sini paham ya. Jadi sebelum kita tutup nih, ibu kasih kesimpulan pada hari ini meluruskan semua yang terjadi. Jadi evolusi diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap dan berurutan sepanjang masa kehidupan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Pohon filogeni yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup. Kemudian petunjuk evolusi meliputi variasi-variasi yang terjadi pada individu dan satu keturunan petunjuk fosil dari berbagai lapisan bumi. Homologi antar organ pada makhluk hidup, embriologi perbandingan dalam perkembangan makhluk hidup, dan pengaruh penyebaran geografis. Kemudian ada mekanisme evolusi dipengaruhi oleh seleksi alam dan migrasi. Nah, kalau kalian masih belum bisa mengaitkan, jadi tanpa kalian sadari juga nih, tadi kalian sudah tahu mekanisme dari evolusi tersebut. Dari jerapah yang pertama pendek itu kenapa jerapah tersebut mati, kenapa. Nah, itu termasuk dalam mekanisme. Tanpa kalian sadari kan, kalian menemukan sendiri jawabannya tanpa harus ibu kasih tahu. Jadi begitu. Nah, kemudian semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup nih pembelajarannya pada hari ini, ibu cek dulu semangatnya. Apakah masih semangat sampai di ujung pembelajaran ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi nanti setelah ini akan ibu kirim link seperti biasa, link kuis di grup WA, atau ibu kirim lewat ke ketua kelas. Nanti ibu kirim ke Dayah, kemudian nanti Dayah akan share ke grup. Nah, seperti biasa kuisnya dijawab sampai batas jam 12 malam. Jadi setelah ini anak-anak ibu bisa istirahat dulu, makan, minum, jangan lupa makan, jangan lupa minum, juga jaga kesehatannya semuanya. Kemudian saat belajar baru kerjakan soal-soal hari ini yang berkaitan dengan hari ini, supaya ingat terus nih pelajaran pada hari ini tentang evolusi. Jadi sebelum kita tutup, kita membaca doa dulu bersama-sama. Ibu persilahkan kepada ibu, mau dengar suaranya Yani nih. Yani, ibu pindah doa untuk kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya Bu, baik Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Iya. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita karena telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dan kita mendapatkan ilmu semoga berkah, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah berakhir pembelajaran pada hari ini. Ibu sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anak-anak ibu semua. Jaga kesehatan semuanya, walaupun dalam keadaan tidak bisa bertemu. Semoga kita di semester depan kita bisa bertemu ya. Dan semoga ilmu pada hari ini berkah, dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa belajar, kita minggu depan belajar mengenai dunia tumbuhan ya. Oke. Masih semangat semuanya? Masih Bu. Iya, oke. Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Silakan yang ingin meninggalkan room, Ibu persilakan.